Hai teman-teman semuanya, balik lagi kita di konten Teman Ngobrol Afi. Dan kali ini aku mau ngajak ngobrol salah satu temanku, perempuan, anak muda berbakat, terutama di bidang musik. Dan langsung aja kita panggil orangnya, Omi. Hai Omi, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Apa kabar Kak Afi? Alhamdulillah baik juga. Makasih Omi udah mau ajak Aku ngobrol. juga terima kasih udah diajakin ngobrol. Oke, kita akan sharing-sharing ya. Oke, benar. for the first time mungkin Omi bisa kenalan dulu pribadi Omi namanya. Nama panjangku Novria Somia Paramita Wijaya. Biasa teman-teman manggil Omi. Oke. Dan saat ini kesibukannya hanya ngajar aja sih. Ngajar, oke. Ngajar jadi instruktur musik. Instruktur Ah, musik. betul. Oke, sedikit perkenalan ya. Jadi aku sama Omi, aku kenal Omi ini dari salah satu lembaga musik di Yogyakarta. Betul. Dan Omi di situ berperan sebagai instruktur musik Iya, ya, iya. terutama di instrumen biola dan juga vokal gitu. Betul. Nah, karena kita sering ngobrol dan nyambung dan juga kebetulan kita seumuran Iya, gitu, jadi ngobrolnya seusia. asik kan. Karena itu aku tertarik buat ngajak ngobrol Omi. Dan juga Omi sering cerita juga tentang perjalanan panjangnya di bidang musik. Wah, keren banget sih Omi. Oke Omi, mungkin untuk pertama kali bisa Omi ceritain nih, Omi tuh kenal musik dari mana sih dan kapan? Pertama kali kenal musik itu sebenarnya dari kecil tuh sudah sangat familiar ya aku dengan Dari musik kecil, dari kecil karena memang keluarga pun sudah sangat membinasakan aku dengan musik di kehidupan sehari-hari gitu, yang akhirnya membawa aku juga terbiasa untuk dengerin musik mau tidur ataupun saat sedang belajar gitu. Jadi sudah jadi keseharian, mau pergi ke mana, sedang di mana, itu di saat ngerasa bosan atau mungkin butuh sedikit hiburan, aku memilih untuk mendengarkan musik. Berarti udah sangat biasa sekali ya dari kecil. sangat biasa sekali sih. Apalagi orang tua juga kan punya bukan pemahaman, tapi kayak mereka percaya bahwa musik itu bisa memantik kecerdasan anak gitu sejak kecil gitu. Jadi mereka sangat terbuka lah. Iya. Jadi dari kecil tuh Omi juga udah dikenalin musik sama Iya, orang iya, tua betul. ya. Seharian juga sangat dekat dengan musik. Terus Omi pertama kali belajar tuh umur berapa sih Mi? Kalau belajar instrumennya Iya. itu sejak umur 7 tahun. Dari 7 tahun Dari ya? 7 tahun sih. Sangat dini sekali ya. Itu belajar apa Ben? Hitungannya sebenarnya nggak begitu dini sih, karena Oh, begitu biasanya dini. karena biasanya yang lebih lebih dini itu mulai dari umur 3 sampai 4 tahun sebenarnya. Cuman memang terkesan muda sih, lebih awal lah. Lebih istilahnya. awal ya jelas. Oke. Kalau instrumennya sih mulainya dari violin ya. Dari violin. Kalau secara formal belajarnya, officially belajar itu mulainya dari violin dulu. Oke Omi, terus Omi berarti dari kecil udah belajar musik gitu ya. Terus Omi juga pernah cerita waktu itu lanjut SMA-nya bahkan juga di SMK. Iya, betul banget. Itu gimana nih ceritanya? Jadi kan karena aku secara intens ya belajar, sebenarnya lebih ke kayak kursus sih, kayak les anak-anak pada umumnya. Jadi musik itu mulanya tuh memang dari hobi gitu, untuk belajar lah, untuk mengisi waktu luang sembari sekolah gitu sebenarnya. Jadi bermula dari situ, terus karena orang tua dan keluarga dan guruku saat itu pun melihat aku punya potensi di musik, mereka akhirnya menawarkan dan menyarankan bahwa ada satu sekolah musik di Jogja gitu. Apakah kamu berminat untuk lanjut SMK di sana? SMK, gitu. oke. Jadi akhirnya masuklah aku di sekolah menengah musik gitu. SMM ya? SMM di Jogja. Oh keren. Atau nama resminya SMK Negeri 2 Kasihan Bantul. di Bantul ya. Di Bantul pemirsa. Wah keren banget sih. Aku juga dulu
pernah nonton konsernya SMM nih Oh. beberapa waktu lalu, dan dari situ makanya aku tertarik nih karena wah keren banget ya anak-anak seusia ini, mereka udah passionate di bidang musik dan mereka memilih untuk mendalami musik di SMK gitu. Karena dulu kan aku SMA ya gitu, jadi nggak terlalu spesifik ke suatu bidang gitu, dan ini musik ya. Oke, berarti dari Omi diarahkan untuk di SMM itu ya? Iya betul. Langsung memang karena apa ya? Aku juga enjoy. Mereka melihat aku tuh suka gitu loh dengan musik, dan apalagi guruku biola itu saat itu tuh alumnus UNESA dan jurusannya pendidikan musik. Jadi sedikit banyak beliau tuh memperkenalkan aku sama siswa-siswanya beliau, dan itu juga akhirnya membuatku terjun di orkestra juga, dan terbiasa jadi sudah terbiasa dengan bermain musik secara kolektif gitu saat itu pun. Jadi nampaknya memang apa ya, kayak udah jalannya memang ke situ, seperti itu gitu loh kayaknya. Terus kalau dipikir-pikir di SMM itu waktu itu cara masuknya gimana, seleksi masuk? Kalau seleksi masuknya itu memang ya musikalitasnya yang tentu ya dilihat gitu loh. Jadi kalau dibilang persentase mungkin sekitar 60% musikalitas, 40% itu akademik gitu. Kalau misalnya nilai akademik selama SMP atau nilai dan 6 ya, dan nilai Eptanas murni. Iya betul. Saat itu bagus ya pasti jadi nilai plus kan. Karena pun SMK tetap nggak bisa lepas dari mata pelajaran umum kan, seperti matematika, bahasa Inggris, dan Indonesia dan segala macam. Jadi karena ini lebih ke kejuruan, jadi memang musikalitasnya lebih diutamakan. Dan itu bentuknya kayak misalnya nih saat itu kan karena aku sudah menguasai satu instrumen ya, jadi ada namanya pilihan mayor dan pilihan minor. Jadi kayak pilihan utama dan pilihan kedua gitu. Untuk pengen belajar lebih dalam tuh di instrumen mana misalnya. Karena aku sudah menguasai violin, jadi pilihan mayorku adalah viola sopran. Dan aku sudah sangat terbiasa dengan pembacaan balok kayak gitu, itu sudah bisa lah kalau aku rasa gitu saat itu. Dan mereka sebenarnya pun terlihat saat itu tuh aku merasa dari ekspresi wajah tuh mereka tuh sudah kayak ya anak-anak ini punya bakat kayak kayak gitu. Nah terus akhirnya ditanyain lagi pilihan minormu apa, digituin. Nah saat itu karena aku juga sempat pernah belajar piano klasik juga sama guru biolaku itu, karena dia ajarin dikit-dikit dan sudah bisa main lagu pop-popan saat itu. Aku lupa lagunya apa, lagu Bunda apa aku lupa. Piano gitu. Akhirnya aku bilang saya bisa piano gitu, saya pilih pilihan minornya piano gitu. Akhirnya main piano, dan selang berapa hari kemudian pengumuman ternyata aku lolos gitu. Dan di instrumen violin mayornya. Jadi itulah yang akhirnya aku tempuh dan aku pelajari sampai di perkuliahan. Sampai perkuliahan. Oke. SMM sendiri itu selama kamu sekolah di sana apa aja yang kamu pelajari? Banyak banget sih tentunya, dan itu berkaitan sama musik ya, dari teori musik, harmoni, terus ada solfeggio, jadi ngelatih pendengaran. Biasanya memang kalau solfeggio itu lebih ke arah kita nebak nada dari piano yang dimainkan sama gurunya kayak gitu. Itu akhirnya membuat kita terbiasa dengan ini mi, ini sol, ini fa, kayak gitu, nebak-nebak kayak lebih gitu. Peka ya? Jadi nada peka apa banget gitu ya. Fales kayak gitu. Jadi akhirnya gitu. Seperti itu kepekaannya. Nah, terus ada juga waktu itu banyaknya juga kami praktek instrumen gitu, entah itu orkestra, ensemble, terus ada juga latihan namanya kalau sekarang tuh praktek instrumen pokok gitu. Jadi mayor yang kita pilih tadi itu dilatih terus tiap tahun, tiap semester, untuk nanti diujikan di akhir yang namanya ujian kompetensi gitu. Itu jadi satu kayak pencapaian
Oh, saat itu. iya, iya, Jadi iya. kelas 3 tuh kami pencapaiannya itu tidak hanya UNAS tapi juga uji kompetensi atau uji kelayakan lah Uji istilahnya. kelayakan untuk instrumen yang kamu Instrumen yang dalami dipilihin, itu. yang didalamin gitu ya. Piano berarti sebisa mungkin menguasai satu karya untuk ditampilkan Oh, secara solo gitu. secara solo Jadi dan solis di terbuka. depan. Iya betul betul. Oh, Dan itu oke. ditonton oleh segala angkatan maksudnya yang ada di yang menjadi siswa di situ gitu. Kelas 1 dan kelas 2 biasanya kan. Oke, jadi semacam mini konser gitu. Iya iya betul. Oh, Semacam oke. semacam apa ya, kayak solo konser untuk Tapi dinilai. tapi dinilai. Tapi betul dinilai. banget, dinilai. Ya. Berarti kamu selama di SMM itu juga banyak ini ya, Mi, ikut konser. Sekolah juga Oh. pasti ada Iya, iya, ngadain betul. konser juga. Dan beruntungnya juga, maksudnya senengnya sekolah di kejuruan musik itu terutama ya, mereka tuh mewadahi siswa itu dengan segala macam event, segala macam occasion gitu. iya, Dari iya. mulai prakerin, kan kami ada prakerin kan di kelas 2 namanya praktek kerja industri gitu. Oh iya. Itu pun saat angkatanku itu kami latihan sekian bulan itu nanti dikonserkan di saat itu di Tulungagung. Jadi itu ditampilkan di depan ya kayak Petinggi-petinggi daerah. situ lah, daerah Tulungagung gitu. Dan saat itu memang cukup besar lah acaranya gitu kan. Dan ya itu prakerinnya seperti itu gitu. Atau ada lagi yang kami prakerinnya itu di kayak mempromosikan sekolah. Jadi datang ke SMP sekiranya mungkin dari siswa-siswa SMP itu ada yang berminat untuk melanjutkan studi Jadi SMP-nya menarik ke atensi kejuruan gitu. adik-adik Iya, menarik atensi. SMM. Kira-kira ada loh di Jogja nih, masa kalian nggak tertarik sih? Gitu. Ada yang menarik dong. iya, apalagi juga mereka kan sangat suka sama band-band juga gitu. Jadi Iya. konsernya banyak banget. Sering juga kami jadi ini kok, jadi pengisi musik untuk acara bintang radio RRI. Bintang kayak radio gitu. RRI. Banyak banget, dan kayak kolaborasi juga itu pertama kalinya aku juga akhirnya di apa ya, diperkenalkan dengan acara kolaborasi sama seni yang lain kayak teater, tari dan karawitan gitu. Dan itu kami ada konser lah istilahnya, kayak tematik gitu. Bentuknya satu itu kayak apa ya, menggambarkan semacam drama klasik Jawa, kayak semacam drama cinta seperti itu. Oh, Gitu, kayak oke, gitu oke, sih oke. saat itu. Tapi aku lupa namanya apa. Cuman Iya. saat itu memang buat aku acara itu lumayan besar, dan itu pertama kalinya aku dapat penghasilan dari musik gitu. Dari musik. Oh, itu. Iya. Oh, berarti di situ berarti ada kombinasi antara tradisional, musik tradisional Iya, kan, iya, kalau betul, Jawa, betul, tapi betul. dikombinasikan dengan musik klasik. Iya, musik barat. Musik barat, Heeh. keren dong, Manu. Itu saat itu memang apa ya, kayak insight baru dan pengalaman baru gitu. Oh, oke. Kayak digabungin kayak gini dan Masih keren banget. dan megah banget, jadi Iya, iya, mewah iya. banget gitu. Apa konsernya gitu. Apalagi kan tidak hanya apa ya, tidak hanya satu kolaborasi aja gitu, tapi banyak dibentuk jadi satu bentuk kayak teater musikal gitu jadinya bentuknya. Itu pengalaman baru banget sih. Oh. Itu yang aku rasa nggak mungkin sulit untuk lakukan di sekolah lain luar lagi, di luar yang sekolah. bukan kejuruannya gitu. Wow, berarti banyak banget tahun yang keren ya, Mi, bisa tampil di mana-mana. Alhamdulillahnya sih aku Terus juga. Apa nih yang paling besar pencapaian anak SMM pada saat itu? Kalau saat itu tuh yang paling dirasa Bergengsi gitu. bergengsi ya. Oke, bergengsi itu ini ikut di Gita Bahana Nusantara. Oh, namanya. Gita yang Orkestra sering Gita di Bahana 17-an Agustus. Iya, iya. Presiden Kami kan itu. biasanya mainnya di Istana Kepresidenan, terus nanti berapa bulan karantina untuk latihan Oh, Istana iya, Kepresidenan iya. di sana. Lalu ngikutin beberapa kegiatan kepresidenan juga kan, kayak bikin pertemuan rapat dan segala macam yang memang membutuhkan ada tampilan orkestra di situ gitu. Jadi itu juga besar karena kolaborasinya tidak hanya orkestra saja, tapi juga sama musik etnis saat itu ya. Jadi gamelan, terus ada musik-musik Iya, iya. kayak etnis lain lah, kayak Iya, iya, sape iya, dan iya. segala macam kayak gitu. Itu
Tambah juga dengan paduan suara yang itu diikuti oleh segala penjuru siswa. Iya, aku lihat kan ada SMA, anak SD, kuliah, betul, SMP, betul, SMA, betul. semua ada di situ ya. Jadi masif banget memang. Dan itu apa ya, kalau misalnya bisa lolos ke situ tuh kayak satu kebanggaan tersendiri gitu. Bisa. Apalagi kan biasanya anak-anak selesai acara foto di depan gedung DPR, Gedung misalnya DPR, gitu. foto sama Atau, presiden sama gitu. presiden kayak gitu. Atau iya. masuk TV nih ada potongan frame-nya gitu kan, scene mereka sudah Iya, masuk TV disorot gitu. Iya, Itu kan iya. satu pencapaian yang membanggakan ya. Iya. Yang jelas masuk portofolio. Iya betul. Langsung banget. ini ya. Langsung kelihatan bahwa oh ternyata anak ini cukup mumpuni untuk akhirnya bisa diterima dan main di acara kepresidenan misalnya kayak gitu. Keren Emang banget sih emang. keren. Aku selalu kayak ketika aku nonton di TV kayak ini gimana sih caranya buat bisa ada di situ. Terus tadi Omi sempat bilang soal sampai kamu ke perguruan tinggi juga ya. Kalau anak SMM sendiri tuh outputnya kemana aja sih? Kalau SMM ya sebenarnya kaji, mencoba untuk menganalisis atau memantik otak menjadi kritis gitu. Kita membuka sudut pandang untuk melihat satu bentuk seni pertunjukan, diajarkan bagaimana membedah satu karya kayak karya itu apa sih yang ingin diceritakan sama si komposernya.